Aku jarang lihat di media-media berita tentang keluarga Bunda, Bunda dengan gosip-gosip macam-macam. Apa seaman itu di MPCSA? Untuk sosmednya Bunda sendiri, Bunda punya admin khusus, terus Bunda juga pernah punya manajemen atau gimana? Mungkin yang nonton pengen order di MPCSA buat event-eventnya mereka. Ya, dalam waktu dekat ini, insya Allah saya ingin, ya ada orang yang berkenan mengadakan 45 tahun Di MPCSA? di MPCSA tahun depan ya. Januari tanggal 27, insya Allah mudah-mudahan kita semua sehat, diberikan rezekinya lancar, insya Allah. Terus hanya penyuluhan, pencegahan, bagaimana mereka tidak terlibat dengan itu. Nah, orang-orang yang di Granat tadi, mungkin anak-anak muda yang narkobaan tadi, mereka kenal nggak sih di MPCSA? Kalau di Granat sih kenal. Pasti. Pasti karena usia zamannya Bunda di puncak lah. Ya, yang muda di daerah DPD, DPC juga kenal karena memang Wasekjen Dian Piscesa, ditulisnya kan Dian Piscesa, namanya bukan nama KTP. Bukan nama KTP. Oke. Tapi kalau anak-anak yang muda tadi, enggak kali ya, Bu? Kan saya penggemarnya justru banyak anak-anak muda ya sekarang ini. Oh gitu. Di jadi, TikTok juga tanya sendiri lagi booming lagi loh, Bu. Banyak dipakai orang lagi tuh yang sendiri tuh kuliah tuh. Iya, Bunda nggak aktif sih di TikTok? Iya, nggak begitu aktif, tapi suka lihat aja. Ya ada memang kalau TikTok sih nggak begitu inilah. Ya IG aja saya sambil lewat aja gitu kan. Ya nggak tahu lah, anak-anak saya memang dari dulu kurang begitu suka dengan sosmed. Sosmed dengan apa. Anak saya ada sosmed tapi hanya untuk agama. Oh gitu. Ya, syiar Islamnya di situ. Iya, ada syiar Islamnya. Jadi kalau saya paling nampilin yang realnya aja, yang betul-betul memang lagi nyanyi di mana, lagi jalan-jalan atau apa gitu aja. Terus Bun, untuk sosmednya Bunda sendiri, Bunda punya admin khusus, terus Bunda juga pernah punya manajemen atau gimana? Mungkin yang nonton pengen order di MPCSA buat event-eventnya mereka. Kalau di sosmed saya sendirian. Oh, langsung Bunda yang jawab? Jawab, karena ada waktu? Kalau malam sebelum tidur sambil rebahan tuh, baru tuh buka. Kalau apa? Kadang kalau nggak sempet jawab saya kasih like aja, love gitu kan. Tapi kalau lagi sempet saya jawabin. Buka DM sesekali. Paling orangnya nanti di itu, Mbak tolong dong buka DM saya. Baru saya cari itu di DM. Oh, mereka di komen dulu, Di komen dulu, Mbak tolong dong bacain DM saya dong, penting, dia bilang. Ya baru saya cari DM-nya. Tapi kalau itu kan DM-nya banyak, pusing juga. Bunda nggak pegang manajemen atau ada manajer siapa gitu? Enggak, saya kalau pergi aja ada asisten, ponakan sendiri sih. Jadi dulu dia aktif, tapi sekarang kalau misalkan ada orang yang minta, saya kasih nomor teleponnya si asisten. Ya, gitu, asisten. Rencana dalam waktu dekat untuk ke depan? Ya, dalam waktu dekat ini, insya Allah saya ingin, ya ada orang yang berkenan mengadakan 45 tahun Dian Piscesa tahun depan ya. Januari tanggal 27, insya Allah mudah-mudahan kita semua sehat, diberikan rezekinya lancar, insya Allah. Terus ya terima kasih banget, dan di situ nanti saya ada
ditemani sama Wahyu OS. Kebetulan Wahyu OS juga kan pasti 45 tahunan tuh. Pokoknya Obi, ya Obi juga sama sih sebetulnya, terus ada Eva ya. Jadi mudah-mudahan bisa lancar semuanya. Dan sukses, ramai yang nonton. Amin, insya Allah. Pokoknya jangan lupa ya, nanti Januari tanggal 27. Jadi sebelum pemilu, kita nyanyi-nyanyi dulu, oke? Untuk rekaman rencananya ke depan? Kalau rekaman sudah, saya udah bikin album. Rencana itu ada 6 lagu. Jadi ada lagu baru saya, terus ada lagu Batak, terus ada lagu lama memang belum beredar, ngumpet gitu lagunya. Jadi kita bikin musiknya yang baru-baru semua. Jadi cuman mestinya tahun ini, cuman saya memang pengennya itu nanti sama buku. Jadi saya kan lagi bikin buku, jadi pengennya itu sama buku. Nah bukunya ini saya nyelesainnya lama banget. Aduh, andai kan bisa bukunya langsung di acara event 45 tahun. Uber nggak, Bun? Nggak. Susah karena saya ntar baca lagi dari depan, terus aja muter. Kalau ada yang nggak kurang srek, pasti. Jujur sih, saya juga ini berhubungan dengan rencana konser 45 tahun nih. Saya lihatnya Bunda Di perfect banget ya, detail ya. Ya aku lihat, aku posting video promo ini, aku punya, ternyata di satu orangnya detail dan rapi ternyata, dan ya memang harus begitu sih. Emang harus begitu sih. Biasa di meja. Gitu-gitu ya, Bun. Ya kan seniman itu sebetulnya tidak semua yang amburadul kan, istilahnya ada yang seniman tuh yang suka-suka aja, misalnya lah pokoknya kan ini kan seni, ini seni. Tapi kalau saya digabung gitu loh, santunnya dari pakemnya si promo, sama di arah ini jadi seninya jadi digabung, jadi bisa masuk kan. Orang zaman dulu yang seangkatan saya kan pasti menginginkan yang lebih santun, yang lebih rapi gitu. Mungkin yang sekarang oke-oke aja. Tapi saya lihat bagus-bagus kan. Tapi saya orangnya memang, aduh, bilang ini kok begini ya gitu. Iya. Memang begitu bawel ya? Enggak bawel sih. Justru jadi pelajaran juga. Oh, ini harus begini. Ini biasanya orangnya rapi nih. Gue nggak bisa bikin yang aneh-aneh. Bagus sih. Jadi justru buat masukan juga buat kitanya. Saya foto terlalu diedit juga nggak suka. Kayak di IG kan orang bisa ngedit sampai di TikTok. Kalau saya nggak begitu. Saya biasa aja, lebih senang natural aja gitu loh. Jadi anak-anak saya tuh orangnya juga, walaupun dia tidak itu, tapi dia melihat dengan suka ngintip. Jadi dia kalau ngedit itu, Mami kok ngeditnya kok gitu sih, jelek banget ih katanya, bagusan yang asli katanya gitu. Jadi pada bawel semua. Iya juga sih. Nah kalau ngomong-ngomong editan sendiri, kayak waktu kita ketemu awal tadi juga sempat ngobrol, aku lihat Bunda di semua video klip, Bunda di talk show, Bunda di TV. Setelah ketemu aku bilang sih bagusan aslinya. Mungkin saya bukan kamera fish. Aslinya lebih cantik daripada di layar. Jadi kalau di kamera itu gendut. Ya. Mungkin karena lighting. Mungkin bisa juga yang ngambilnya nggak pinter. Terus yang ngeditnya juga mungkin bisa jadi. Jadi sebetulnya yang jelek, syuting yang jelek nggak ada masalah. Tapi kalau pinter ngedit, sekarang apalagi udah canggih gitu kan. Jadi iya sih. Bisa diakal-akalin sih sebetulnya. Tapi ya kembali kepada hati nurani. Ngomong-ngomong cantik, Bunda punya trik apa nggak sih? Tip buat cantik tetap ya kalau pakai pengaruh usia nggak pakai hijab wajar. Tapi cantiknya masih aman. Ya, saya sih lebih ikhlas aja dari hati. Bersyukur aja. Paling tidak ya merawat itu pasti, merawat diri karena itu tanda mencintai diri sendiri. Itu kan kita merawat, menjaga kesehatan, menjaga ya paling penampilan. Inner beauty-nya. Dari hati juga gitu kan. Kalau tidak mencintai diri sendiri, bagaimana saya bisa mencintai orang? Ya.
bagaimana saya bisa mencintai anak-anak saya gitu. Karena mereka juga, kita harus memberikan contoh yang baik kan. Nah, ngomong anak-anak lagi nih, aku jarang lihat di media-media berita tentang keluarga Bunda, Bunda Dengam, gosip-gosip macam-macam. Apa seaman itu di MPCSA? Nggak aman sih, tapi nggak perlu. Ya, aku jarang lihat di MPCSA yang ono ini nggak ada beritanya Nggak aman. positif dan aman banget semua. Ya nggak perlu sebetulnya. Jadi saya selalu menghindar dari hal-hal yang tidak mengenakan untuk umum. Gitu kan. Karena saya punya keluarga. Nggak semuanya konsumsi publik. Nggak. Jadi keluarga juga hanya sedikit aja. Kalau mereka ulang tahun baru saya ada fotonya mereka. Itu pun kadang-kadang saya suka delete lagi dalam jangka pendek. Sangat menjaga hal seperti itu. Karena saya kebetulan di ormas yang berbahaya, di organisasi yang berbahaya, jadi saya harus menjaga itu semua. Nah, ngomong anak-anak juga, anak Bunda ada yang bakat nyanyi nggak sih? Nggak ada. Kok bisa? Kutu buku semua, kerja semua. Dari dulu juga mereka nggak begitu konsen dengan saya nyanyi, nggak pernah nonton. Terus kalau saya ada wawancara di infotainment mereka suka marah. Terus pertama dia nonton konser saya 2013, itu sekeluarga sekali. Terus Senandung Rindu kemarin sekali, jadi 2 kali dalam. Dia bilang takut salah. Takut dicari sama media juga anak-anak? Enggak, takut emaknya nyanyinya salah atau jelek gitu. Oh, dianya yang ini nervous duluan. Ya. Bisa aja ya. Berarti enggak. Nah, kalau misalkan di rumah nggak pernah nyanyi dong? Kita kalau ngumpul Karaoke keluarga lah minimal. Suka. Kalau kumpul adik-adik saya tuh semua pintar semua. Sekeluarga kita bisa. Jadi kadang ngehibur ibu saya itu ya akhirnya sekarang pakai karaoke lah ya di rumah. Ntar yang satu kan suka senengnya lagu dangdut, yang ini joget ini. Tapi kalau katanya anak-anak tadi kurang suka bundanya dengan sosmed. Oh iya, jadi tapi YouTube-nya Bunda aktif loh. Ya kalau YouTube sih oke lah, karena Dan itu ada kan tim, produser, dan ada tim YouTube juga. Tim dari JK Record. Oh, oke. Sebabnya gini, kalau misalkan anak-anak saya tuh sampai kalau kita sering ngumpul misalkan nyanyi-nyanyi, terus diupload lah ke grup keluarga kan. Ya. Itu anak saya bisa nyeletuk tuh, daripada nyanyi-nyanyi ngadain pengajian dong gitu. Segitunya mereka. Daripada nyanyi-nyanyi mendingan ngumpulnya ngaji atau apa gitu. Anak saya yang besar. Jadi akhirnya ya kita akhirnya terbawa, seperti pakaian pun. Mami kan kalau hijrah tuh jangan nanggung. Kemarin dimarahin karena bajunya bukan yang baju yang ketat, badan saya yang gendut. Jadi kelihatannya semok. Jadi terpaksa anak saya komplain. Mami bajunya kok gitu sih? Itu dadanya ketat banget gini. Nggak boleh lah. Oh iya, itu memang badannya saya yang gendut gitu. Sampai sedetail itu anak ya perhatiin maminya. Ya, karena sayang. Berarti zaman mereka kecil saat Bunda ke mall, ketemu fans, minta foto, anak-anak nggak suka mungkin? Dengan mereka usia anak-anaknya? Dulu sih, kita kalau jalan-jalan, saya itu kalau di mall di mana nggak ada yang kenalin dari dulu. Kok bisa sih Bun? Nggak tahu. Orang nggak kenal dengan Pusiasa? Saya yang ngetopnya nama sama lagu, orangnya nggak. Betul. Apa mungkin karena saya bilang tadi? Mungkin hari-hari saya tuh pakai sendal, pakai jeans, pakai kemeja. Jadi nggak menampilkan apa itu artis atau apa gitu, enggak. Jadi kayak ke pasar biasa aja saya bisa pakai sendal gitu kan. Terus jalan sama anak-anak, apalagi anak saya yang cowok itu, ih mami heboh banget gitu. Oh, detail mereka. Jadi kalau nyanyi boleh, di panggung boleh, tapi kalau hari-hari enggak. Apa mungkin karena ini ya, seperti saya bilang tadi, di layar Bunda tuh biasa aja aku lihat. Aslinya lebih cantik sebenarnya dibandingin, makanya mungkin pengaruh cahaya tadi dan lain-lain. Atau make up-nya mereka mungkin. Make up saya sendiri dari dulu begini. Waktu aja. di panggung pun juga make up sendiri? Sendiri. Saya kalau di make upin orang
Enggak. Oh, berarti Bunda nggak pakai makeup artis Nggak. untuk show? Enggak. Untuk pakaian, libatin desainer siapa? Kalau dulu saya tahun 80 saya pakai Edward Huta Barat, pakai Ramli, terus Udah religi, udah pakai hijab dong waktu Ramli? belum dulu masih itu. Terus kesininya saya ada Poppy Karim, tapi Poppy Karim beda kan, jadi dia lebih ke semi kebaya gitu kan. Terus kebanyakan saya akhir-akhir ini sih bikin gambar sendiri, cari bahan sendiri, terus nanti tukang jahit saya panggil, nanti begini. Tapi Bunda di usia segini, kemarin saya lihat postingan di Instagram tuh, bikin lagu buat anak-anak. Itu usia segini ada baju ngedesain sendiri. Sekreatif itu masih usia segini? Seneng aja, harus kreatif dong. Iya Jangan sih. kan nggak boleh, justru semakin gak ada kegiatan nanti pikun, nanti saya lupa sama Mas Henry. Bisa aja. Untuk rekaman dalam waktu dekat tadi apa Bun? Ada album Ya, ada lagu Batak yang akan rilis. yang akan rilis itu. Cuman saya memang mesti cari waktu 1 bulan khusus untuk buku. Cari tanggal baik, bulan baik. Bukan, maksud tuh untuk menyelesaikan bukunya. Kalau itu semua hari baik, hari, bulan, apapun baik, tergantung kitanya niatnya. Luar biasa. Yang luar biasanya lagi saya bilang, nama besarnya Dian Piscesa, angin sendirinya booming banget. Tapi aku googling semua, kok nggak ada berita miring ya Dian Piscesa ya, lurus semua ya. Alhamdulillah, kan doanya begitu dong. Iya. Kan kita harus selalu berdoa. Bagaimana, kenapa saya bilang berterima kasih sama Tuhan, sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kesalahan saya banyak, Ya. keburukan saya itu banyak, tapi Manusiawi lah. begitu ditutupinnya sama Tuhan gitu. Makanya saya bersyukur sekali. Mungkin karena doa saya juga kan. Kita selalu minta ditutup segala keburukan kita, aib kita. Itu penting kan. Terus dengan nama besar Bunda tadi lagi, Bunda pernah nggak sih ngalamin di titik nol? Atau ngerasa, gue nggak ada apa-apanya, gue nggak dihargai orang, gue nggak dianggap? Saya sih dari dulu, saya selalu santai ya. Saya nggak pernah merasa, dulu waktu pertama di JK kan, JK tuh banyak kan artisnya Cantik cantik-cantik, semua. bintang film, Ya. foto model, Ya. apa. Terus saya santai aja gitu. Gue bukan bintang film, tapi gue pede gitu. Bukan pede, saya coba belajar gitu loh. Karena saya terlalu santai kan orangnya. Saya liatin gitu, tapi saya nggak bisa merubah diri saya juga dong, Ya. penampilan. Karakter tetap. Jadi tapi saya punya pendekatan tersendiri, jadi saya malah suka kasih lihat bahwa saya mampu gitu loh. Jadi saya bisa membuktikan sama mereka bahwa saya bisa nyanyi, bukan hanya untuk ya mengisi waktu, tapi saya benar-benar memang bisa gitu loh, bisa menjadi profesional gitu. Dan terbukti semua produksi JK terlaris tangi sendiri. Tain sendiri, engkau segalanya bagiku. Yang dangdut juga ada tuh. Tahun 90 saya masih dapat award juga. Tapi lagu dangdut. Terus ku coba hidup sendiri. Semuanya. Nah kalau ngomong ngetop yang tadi tuh Bun, royalti aman nggak sih Bun? Kenapa? Royalti aman nggak sih terimanya? Ya alhamdulillah kalau royalti. Karena royalti itu kan kita tidak bisa melihat utuh pembukuan, maksudnya. Semua penyanyi bilangnya begitu. Terima duit tanpa data. Ikhlas aja. Berarti nggak Karena pegang data. kita harus yakin dengan yang maha kuasa. Kalau dicurangin ya urusan dia lah sama Tuhan. Kalau Jadi saya tapi tetap gitu, terima, cuma angkanya sesuai yang dikasih. ya sedikit ya. Saya sampai tahun berapa ya saya dapat royalti dulu
Sampai tahun berapa ya? 89. Itu terakhir? Terakhir saya dapat royalti. Terus dari situ memang vakum kan lama. Iya. Terus tidak bisa menghitung lagi dong. Nah, terus Cuman udah jadi digital. begitu digital kan JK Record juga dipakai Digital lagi. Digital, terus dipegang sama anaknya. Masnya. Sama masnya. Ternyata di situ dia berbuat sesuatu untuk saya, terus royaltinya yang dulu terbayarkan. Oh gitu. Oke. Jadi si masnya bikin sesuatu buat nguber yang ketinggalan. Iya. Jadi aman sih. Makanya ya itu Tuhan udah atur. Jadi ternyata Tuhan menyimpan rezeki saya untuk di masa tua saya. Jadi untuk Berarti pensiun. tiap tahun lancar Bunda ya? Tiap bulan. Tiap bulan? Ya berarti nggak salah ya berita yang digadang-gadangkan media, royalti terbesar JK tuh Dian Piscesa. Alhamdulillah. Amin. Aduh, luar biasa. Oke Bunda, makasih waktunya. Oke, terima kasih Sehat juga. terus. Sama-sama kita doa bareng buat Amin. konsernya 45 tahun sukses. Insya Allah. Banyak yang nonton. Amin. Ya Allah. Pokoknya minta yang terbaik sama Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Oke, makasih semua. Assalamualaikum. Assalam.